manusia ini hidup di dunia hanya sekali untuk bertaruh. Sesudah mati akan mendapat kebahagiaankah atau kesengsaraan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau, Kiai Dahlan ini tidak pernah menulis buku khusus spesifik tentang gagasan-gagasannya, meskipun beliau pernah juga jadi jurnalis di beberapa majalah. Pikiran-pikiran beliau dirangkum, dibukukan, diterbitkan oleh murid-muridnya. Yang paling terkenal yang hari ini bukunya masih bisa diakses itu kan muridnya yang namanya Kiai Hasyid, yang bukunya judulnya 7 Falsafah Ajaran dan 17 Kelompok Ayat. Ini materi-materi yang paling sering disampaikan oleh Kiai Dahlan. Sebelum ke pendidikannya kita lihat apa sih dasar ajaran-ajaran beliau. Yang pertama, ini boleh kita jadikan prinsip hidup kita karena bagus-bagus. Yang pertama, kita manusia ini hidup di dunia hanya sekali untuk bertaruh. Sesudah mati akan mendapat kebahagiaankah atau kesengsaraan? Dan ulama-ulama itu dalam kebingungan kecuali mereka yang beramal. Dan mereka yang beramal pun semuanya dalam kekhawatiran kecuali mereka yang ikhlas atau bersih. Jadi ini beliau menegaskan hidup ini sebenarnya pertaruhan kita. Pertaruhan apa? Pertaruhan nanti sesudah mati. Karena yang sejati itu sesudah mati. Yaitu apakah kita bahagia atau sengsara. Kuncinya apa? Ilmu. Tapi para ahli ilmu atau ulama akan ada dalam situasi kebingungan kalau ilmunya hanya berhenti di ilmu, tidak melahirkan amal. Berarti ilmu ini tidak ada gunanya, tidak akan membantu kebahagiaan atau kesengsaraan kalau tidak melahirkan amal. Setinggi apapun ilmumu, kalau tidak ada bukti konkretnya, tidak ada implementasi nyatanya, tidak ada gunanya. Tidak akan menolongmu nanti di akhirat. Tidak akan membawamu pada kebahagiaan. Jadi hidup ini pertaruhan, besok kita bahagia atau sengsara, kuncinya ilmu. Tapi ilmu tidak ada gunanya kalau tidak ada amal, hanya membawa pada kebingungan. Kalau hanya sign for sign, ilmu untuk ilmu, biasanya hasil akhirnya cuma dari debat ke debat. Dari buku ke buku, nanti berakhir di perpustakaan. Tidak ada kualitas hidup yang meningkat. Cuma dari ilmu syaratnya amal, hanya saja amal ini tidak ada artinya kalau tidak ada ikhlasnya. Jadi kuncinya amal itu ikhlas. Jadi amal ini ada artinya kalau ikhlas, tidak pamrih. Jadi hidup ini adalah ladang untuk menjamin apakah kita bahagia atau sengsara di akhirat. Kuncinya ilmu. Cuma ilmu tidak ada nilainya kalau tidak ada amalnya. Amal tidak ada artinya kalau tidak ada ikhlasnya. Itu ajaran pertama. Yang kedua, kebanyakan di antara manusia berwatak angkuh dan takabur. Mereka mengambil keputusan sendiri-sendiri. Kalau ini tidak perlu saya jelaskan, orang itu punya kecenderungan egois. Merasa bisa sendiri, benar sendiri. Kunci banyak
masalah. Kenapa kok lahir banyak konflik itu di nomor 2 ini. Banyak orang yang merasa akulah yang paling benar, akulah yang paling sesuai, yang paling paham, yang paling pinter. Takabur. Dan ketakaburan ini adalah jalan diusirnya iblis dari surga. Diingatkan oleh Kiai Dahlan di prinsip falsafah ajaran yang kedua. Jadi yang pertama, perhatikan tujuan hidup kita. Yang kedua, jangan sombong, jangan egois. Yang ketiga, manusia itu kalau mengerjakan apapun sekali, 2 kali, berulang-ulang, maka akan jadi biasa. Kalau sudah menjadi kesenangan yang dicintai, maka kebiasaan yang dicintai itu sukar dirubah. Sudah menjadi tabiat bahwa kebanyakan manusia membela adat kebiasaan yang telah diterima. Baik itu dari sudut keyakinan atau iktikad, perasaan, kehendak maupun amal perbuatan. Kalau ada yang akan merubah, mereka akan sanggup membela dengan mengorbankan jiwa raga. Demikian itu karena anggapannya bahwa apa yang dimiliki benar. Jadi ini pelajaran juga yang pertama, ingatlah manusia itu biasanya suka, cinta dengan yang sudah biasa mereka lakukan. Yang biasanya mereka anggap kebenaran, yang biasanya mereka geluti setiap hari. Ini sebenarnya jebakan. Karena kadang-kadang yang kita biasakan tiap hari itu sesuatu yang tidak pasti benar. Tapi kita terlanjur suka, terlanjur melekat di situ. Kenapa? Karena sudah kita ulang-ulang. Akhirnya apa? Kalau ada orang menemukan sisi kebenaran yang lain, mengkritik kita, terus kita resisten, kita tiba-tiba, ndak yang benar ya sudah ini. Sejak nenek moyang kita dulu yang dilakukan juga ini. Bahkan kita sanggup mengorbankan jiwa raga untuk yang kita anggap benar sebelumnya ini. Padahal yang kita anggap benar sebelumnya bisa jadi ada kelemahan-kelemahannya. Jadi di falsafah yang ketiga ini Kiai Dahlan mengingatkan yang biasa kita lakukan, yang selama ini kita anggap kebenaran, mungkin kita sangat suka, kita sangat mantap, kita cinta dengan kebiasaan-kebiasaan itu, tapi tetap kita harus mau membuka diri, siapa tahu ada yang lebih baik, ada yang lebih benar. Karena manusia itu kan dituntun oleh kecenderungan jiwanya. Dan kecenderungan jiwa ini dibentuk oleh apa yang dia biasakan. Maka kita harus tetap kritis terhadap diri kita sendiri. Itu falsafah yang ketiga. Jadi jangan sombong, perhatikan tujuan hidupmu dan perhatikan kebiasaanmu. Terus yang keempat, kalau ini surat Al-Furqan. Adakah engkau menyangka atahsabu anna aksarohum ya'kilun au yasma'un. Ini sebenarnya ayat sebelumnya ngomong tentang Aro'aita manitakhadha ilahahu hawa. Apakah tidakkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Jadi itu Al-Furqan ayat 43. Jadi tidakkah engkau melihat kita itu sering-sering yang kita pertuhankan adalah hawa nafsu kita, keinginan kita. Jadi secara tidak sadar dalam hidup kita itu sebenarnya hasrat kita yang kita pertuhankan. Tapi ini nggak kelihatan karena dibungkus macam-macam. Makanya terus di ayat selanjutnya, apakah engkau menyangka amtahsabu anna aksarohum yasma'un au ya'kilun. Apakah kau anggap orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsu ini orang-orang yang mau belajar, mau berpikir atau mau mendengar? Enggak.
Jadi inhum illa kal an'am balhum adallu sabila. Orang-orang ini sebenarnya seperti binatang, bahkan lebih sesat jalannya daripada binatang. Kalau binatang mengikuti nafsunya, keinginannya, wajar, wong binatang tidak ada akalnya, tidak ada budinya. Tapi kalau nafsu, manusia kok mengikuti nafsunya, hasrat keinginannya saja, dia lebih rendah dari binatang. Kenapa? Sama-sama mengikuti hasrat nafsunya, manusia ini punya perangkat untuk tidak begitu. Kalau dia seperti itu, berarti dia adallu sabila. Ini katanya Al-Quran loh ya. Jadi kalau ada orang kok nggugu karepe dhewe apa? Mempertuhankan keinginannya sendiri, hawa nafsunya sendiri, dia sebenarnya lebih sesat daripada binatang. Oke, itu pedoman yang keempat. Jangan mempertuhankan hasrat nafsumu sendiri. Yang kelima, manusia tidak menuruti, tidak mempedulikan sesuatu yang sudah terang bagi dirinya. Artinya dirinya sendiri, pikirannya sendiri sudah mengatakan itu benar. Tetapi ia tidak mau menuruti kebenaran itu karena takut kepada kesukaran, takut berat, dan macam-macam yang dikhawatirkan. Karena nafsu dan hatinya sudah terlanjur rusak, berpenyakit akhlak, hanyut dan tertarik oleh kebiasaan buruk. Jadi falsafah yang kelima mengajarkan pada kita sebenarnya sebagian besar orang itu sudah tahu mana baik, mana buruk, mana yang harus dia hindari, mana yang harus dia lakukan. Seusia teman-teman yang hadir ini, meskipun masih mahasiswa, masih hitungannya masih muda, itu wis ngerti, ilmumu sudah lengkap tentang baik buruk, yang boleh dilakukan, yang jangan dilakukan. Hanya saja masalahnya ada banyak ketakutan dalam diri kita yang membuat kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran yang dalam pengetahuan tidak wujud dalam tindakan. Takut capek, takut sulit, males, apalagi ketakutan-ketakutan ini yang membuat kamu tahu sebenarnya mana baik, mana buruk, mana bagus, mana tidak bagus. Tapi kenapa tidak jalan? Karena itu tadi, pertimbangan-pertimbangan yang tidak seharusnya. Saya pingin loh Pak rajin sholat malam, rajin tahajud itu. Tapi nanti kalau saya sholat malam, kalau paginya ngantuk gimana? Paginya kan saya harus kuliah jam 7 lagi. Itu kan mau alasanmu kan, kamu bikin-bikin. Saya pingin sih Pak sebenarnya rajin puasa hari Senin, hari Kamis. Tapi nanti kalau saya makannya tidak teratur, kalau asam lambung gimana? Kamu kan pinter kalau bikin alasan-alasan kayak gitu. Kamu bikin-bikin sendiri ketakutanmu. Oke. Jadi saya itu pingin loh Pak jujur. Tapi kalau saya terlalu jujur nanti jangan-jangan kelihatan cupu atau lugu gitu Pak. Kamu sudah tahu kok sebenarnya mana yang baik, mana yang buruk, tinggal kamu mau atau tidak. Itu falsafah yang kelima. Jangan cari-cari alasan lah. Diakui saja, ya Pak saya salah ini Pak. Itu lebih mending daripada kamu cari-cari alasan untuk menjustifikasi absenmu dari kebaikan. Terus yang keenam, kebanyakan pemimpin-pemimpin rakyat belum berani mengorbankan harta benda dan jiwanya untuk berusaha tergolongnya umat manusia dalam kebenaran. Malah pemimpin-pemimpin itu biasanya hanya memperalat manusia yang bodoh dan lemah. Oke, yang nomor 6 ini tidak perlu saya jelaskan, di medsos banyak. Kamu sudah ngerti, nyari contohnya juga banyak. Oke, yang ketujuh,
Pelajaran terbagi dua. Yang pertama belajar ilmu, yang kedua belajar amal. Semua pelajaran harus dengan cara sedikit demi sedikit, setingkat demi setingkat. Demikian pula dalam belajar amal, harus dengan cara bertingkat. Kalau setingkat saja belum mengerjakan, tidak perlu ditambah. Oke, jadi kita ini mencari ilmu, perhatikan selain belajar teorinya, belajar juga bagaimana cara mempraktekkannya. Selain belajar teori ikhlas, ya harus belajar bagaimana mempraktekkan ikhlas. Selain belajar teori apapun, kamu cari cara mempraktekkannya biar ilmu itu manfaat. Yang kedua, belajar apapun dan menjalankan, mengamalkan apapun, perhatikan step-stepnya. Selangkah demi selangkahnya. Jangan ambisius. Kalau pas lagi semangat, wah semalam tahajud mulai jam 12 malam sampai menjelang subuh. Kalau pas lagi males, itu 5 tahun kemudian orang tahajud belas. Itu kamu ndak melihat tahapan-tahapannya. Jiwamu itu, dirimu itu tergantung caramu membiasakan. Tadi falsafah yang keberapa itu. Kalau kamu setahap demi setahap, jiwamu terbiasa nantinya. Kalau memang di dosis kecil kamu sudah nyaman, tinggal nambah dosis. Jangan tiba-tiba dosis besar, kamu bisa keracunan. Pelan-pelan, selangkah-selangkah. Kalau tidak biasa sholat tahajud, ya diawali misalnya tahajudnya sebelum tidur. Atau sebentar sebelum subuh, misalnya tidak apa-apa. Nanti kalau lama-lama terlatih, bisa lebih agak malam sedikit. Jadi dilatih. Kalau jiwamu terlatih, nanti kamu sampai pada level kalau tidak tahajud tidak enak. Atau kalau tahajud sedikit tidak enak. Kenapa? Karena jiwamu sudah terbiasa. Kalau tidak biasa puasa, misalnya di sebulan itu yang sunnah-sunnah, ada Senin Kemis, ada Ayamul Bid, ada macam-macam. Ambil 1-2 untuk dibiasakan. Pak, saya kalau Senin Kemis mungkin tidak kuat. Senin tok ya Pak, wis ora apa-apa. Senin kan hari lahirnya Nabi. Puasa mungkin dapat kira-kira 3-4 bulan karena sudah biasa nambah Kemis. Nanti kamu akan sampai pada titik kalau tidak puasa kamu tidak enak. Tapi kalau nggak dimulai-mulai, ya enak aja tidak puasa. Ya, jadi dimulai setahap demi setahap. Jadi ini dalam pendidikan ya begitu. Jangan overdosis. Mentang-mentang sedang senang dengan filsafat, terus borong buku filsafat dibaca semua. Wah, akhirnya malah muntah, terus akhirnya sebel sama filsafat. Ya, oke. Ya pelan-pelan, selangkah demi selangkah. Oke, jadi ini dasar dari falsafah pendidikannya Kiai Dahlan. Sebenarnya masih ada ini, cuma ini tidak akan saya jelaskan satu-satu. Bagi yang tertarik silahkan dicari. Itu ada 17 kelompok ayat. Ini ayat-ayat favoritnya Kiai Dahlan. Kalian sebenarnya boleh kok untuk lebih akrab dengan Al-Quran, cari ayat-ayat favorit atau surat-surat favorit. Ada satu masa dalam hidup saya, beberapa surat saya favoritkan sekali. Jadi pokoknya senang kalau ada ayat itu dibaca bolak-balik. Tidak apa-apa, untuk lebih mengakrabkanmu dengan Al-Quran. Cari ayat favorit, surat favorit, kamu ulang-ulang, kamu akrabi, kamu baca. Mungkin karena maknanya atau tidak tahu apa, tapi senang aja kalau ngaji surat ini. Silahkan aja. Oke, itu salah satu hidayah dari Allah agar kamu akrab dan cinta sama Al-Quran. Kamu kejar sendiri mana di antara ayat-ayat itu yang menarikmu, atau surat-surat pendek yang mana. Ya mungkin kamu memfavoritkan Al-Ikhlas karena tiap kali sholat baca itu, ya tidak apa-apa lah. Isone kuwi ya piye ya. Tapi lupa, cintailah yang memang kamu favoritkan. Ini saya loncati, kapan-kapan kita bahas detail. Kita mulai dengan dasar-dasar
untuk menuju falsafah pendidikannya. Kalau ini tentang agama, kita langsung aja. Nah, kuncinya mengatur jiwa. Jadi Kiai Dahlan itu tadi sejak awal kelihatan bahwa ilmu saja tidak ada gunanya, harus ada amalnya. Ini kalimat ini saya ambil dari beliau untuk menguji kita sebenarnya. Kalau Kiai Dahlan menguji komitmen agama kita bukan dengan teriak-teriak membela agama. Makanya kata beliau, jangan kamu berteriak-teriak sanggup membela agama meskipun harus menyumbangkan jiwamu sekalipun. Jiwamu tidak usah engkau tawarkan. Kalau Allah menghendakinya, entah dengan jalan sakit atau tidak, tentu akan mati sendiri. Tetapi beranikah kamu menawarkan harta bendamu untuk kepentingan agama? Itulah yang lebih diperlukan pada waktu saat ini. Zaman itu, jadi Kiai Dahlan menyindir, sudahlah tidak usah teriak-teriak, jiwa raga aku berikan untuk agama. Sudahlah, kalau waktunya mati, mati sendiri. Itu kan kalimat itu waktunya itu. Sekarang hartamu saja. Seberapa banyak kamu siap berkorban untuk agama, wis. Biasanya kan kalau sudah teriak-teriak gitu, ayo ada sumbangan berani berapa, sudah kelewes-kelewes nggak mau minggir. Jadi justru untuk menguji komitmenmu pada agama, berapa banyak kamu mau keluar harta untuk bantu orang sekelilingmu yang tidak mampu itu loh. Justru ukurannya di situ. Kalau berkorban jiwa gampang, kalau pada saatnya kamu mati-mati sendiri, tenang aja. Kalau sudah sampai waktunya, tidak perlu dideklarasikan. Tapi justru dengan pengorbanan harta ini sebenarnya kelihatan sejauh mana kamu berani berkorban untuk agama. Zaman Nabi, para sahabat kan kalau begitu Nabi, ini kita mau perang butuh biaya besar, itu sahabat kan berlomba-lomba, banyak-banyakan sedekah. Ada yang separuh hartanya, ada yang semua hartanya. Nah sekarang ini ujian buat kita juga. Jadi Kiai Dahlan nyindir, ayo wes kalau memang siap membela agama, berani ndak semua hartamu atau sebagian hartamu disumbangkan untuk kepentingan agama. Justru ukurannya di situ. Itulah yang diperlukan sekarang. Wong kita tidak sedang perang. Karena tidak sedang perang ya ndak butuh korban jiwa, kita cuma butuh korban harta. Kalau ini saja tidak ya berarti perlu dipertanyakan komitmennya. Nah, ini sindiran dari Kiai Dahlan. Oke, kemudian juga perhatikan kalimatnya Kiai Dahlan, termasuk dalam pendidikan. Kamu tidak mau menjalankan tugas amal itu karena kamu tidak biasa, bukan? Kenapa kok kita tadi sedekah berat? Mungkin karena kita memang tidak biasa. Oke, kalau memang tidak biasa, beruntunglah. Mari saya ajarkan soalnya itu. Jadi kalau sudah dapat dan mengerti, kamu harus menjalankan. Dan soalnya kalau kamu tidak mau, asal tidak mau saja, siapa yang dapat mengatasi orang yang sengaja sudah tidak mau? Jadi maksudnya Kiai Dahlan, kalau masalahnya kamu belum ngerti, saya ajari. Kalau masalahnya kamu belum terbiasa, ayo kita biasakan. Tapi sebenarnya masalahnya tidak di situ. Sebagian besar masalah kita adalah kita tidak mau. Kita sudah tahu banyak sekali kebaikan, keutamaan, fadilah, macam-macam. Kenapa tidak jalan? Bukan karena kita tidak ngerti ilmunya. Bukan karena kita belum terbiasa. Kalau tidak ngerti ilmunya, belajar. Kalau belum terbiasa, ayo dibiasakan. Problem besarnya adalah kita tidak mau. Gitu loh. Wong sudah ngerti. Modalnya juga sudah ada. Cuma kita tidak mau. Kalau sudah tidak mau, ya siapa yang bisa mengatasi? Sudah. Disuruh ini moh, disuruh itu moh. Ya wis. Gimana lagi wong sudah moh. Untuk mengatasi moh itu kan harus dipaksa. Tapi masuk agama harus paksaan. Jadi kalau problemnya tidak mau, ya agak berat. Karena siapa yang bisa mengatasi orang yang sengaja tidak mau? Nah,
problem besar kita sebenarnya di sini. Orang-orang yang dengan sengaja tidak mau. Kalau urusan dalil sih gampang, kita cari banyak dalil-dalil, banyak ilmu. Kalau urusan tidak terbiasa, belum pengalaman, ya ayo pelan-pelan, setahap demi setahap tadi. Tapi ternyata problemnya kita tidak mau. Ya termasuk kebaikan tahajud tadi, termasuk sedekah tadi. Wong kita memang awalnya tidak mau. Kalau sudah tidak mau, ini kayak saya bilang tadi, mental block. Sudah terblokir di awal. Mengatasinya susah. Satu-satunya yang bisa ngatasi ya diri kita sendiri. Jadi berarti apa? Mulai sekarang kuncinya dibuang hambatan tidak mau tadi. Saya mau. Insya Allah saya awali pelan-pelan untuk beramal baik sejauh yang saya tahu. Nanti lama-lama jiwamu akan terbiasa. Nah ini pelajaran dari beliau Kiai Dahlan. Oke, kita awali dari filsafat pendidikannya. Ini kalimat dari beliau yang terkenal sekali. Istilahnya juga kan dipakai hari ini masih. Dadiya kiai sing kemajuan. Ojo kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Jadi di kalimat ini ada 3 makna. Yang pertama kesolehan. Yang kedua kemajuan, keilmuan. Dan yang ketiga pengabdian. Jadi itu kan ada kiai, keywordnya kan di situ. Kemajuan dan nyambut gawe. Jadi mengabdikan ilmu dengan dasar kemajuan, dengan basis kekiaian. Jadi ada kesolehan, ada kealiman, ada ya alim, ada amil. Amil itu pekerja. Jadi kuncinya pendidikan itu alurnya seperti itu. Dilandasi dengan kesolehan, akhlak yang baik, kemudian penguasaan keilmuan. Disitulah nanti akan lahir kemajuan, baru setelah itu pengabdian. Kalau tidak ada landasan kekiaian, kesolehan, ya nanti kita tidak punya dasar. Kehilangan kerangka hidup kebaikan tadi. Kalau tidak ada ilmu, tidak ada kemajuan, ya kita akan mandek, statis. Kalau tidak ada nyambut gawenya, tidak ada pengabdian, tidak ada amalnya, ya sia-sia, tidak ada gunanya. Berhentinya cuma di ceramah-ceramah, di perpustakaan, di buku-buku. Bukunya tambah banyak, perpustakaannya tambah banyak, tapi kualitas hidup tidak meningkat. Kenapa? Karena ilmunya tidak diterjemahkan dalam amal. Jadi pendidikan yang berkualitas itu ya kiai tapi yang kemajuan. Makanya tujuan pendidikan kalau versinya Kiai Dahlan ya lahirnya seorang ulama yang intelek atau sebaliknya intelek yang ulama. Jadi ulama yang punya wawasan keilmuan luas atau seorang ilmuwan yang punya wawasan keagamaan memadai. Jadi dua-duanya butuh. Jadi sejak zaman Kiai Dahlan ternyata kesadaran untuk tidak mendikotomikan ilmu dan agama sudah disadari. Jadi kalian tidak perlu capek-capek pinjem gagasan-gagasannya orang luar untuk mencari gimana sih relasi ilmu dan agama. Para founding fathers di negara kita dulu sebenarnya sudah hampir semua punya kesadaran ini. Jadi tujuannya ulama yang intelek, intelek yang ulama. Kalian harus punya kualifikasi dua-duanya. Saya tidak tahu kalian ini sudah intelek dan sudah ulama apa belum intelek dan belum ulama.
Ulama itu berarti yang punya kualifikasi keilmuan, berarti profesional. Jadi intelek itu keluasan wawasanmu. Terus karena itu Kiai Dahlan kemudian dalam mengembangkan pendidikan, beliau memadukan antara sistem sekolah seperti yang beliau pelajari dari sekolah-sekolah tempat beliau ngajar, sekolahnya Belanda, dan juga sistem pesantren. Jadi antara sekolah dan pesantren. Jadi modelnya bagaimana ketika beliau mengajar di sekolahnya Belanda, nambah pelajaran agama. Kemudian di sekolah-sekolah yang beliau dirikan, ya wawasan agama ya, wawasan pengetahuan umum juga iya. Ya, bentuknya mirip madrasah yang kita lihat hari ini. Jadi ya umum, ya agama. Kalau sebelumnya yang sekolahnya Belanda ini kan isinya umum. Sementara yang pesantren-pesantren murni agama. Dalam cermatannya Kiai Dahlan ini dua-duanya penting. Hari ini kita butuh wawasan-wawasan keilmuan umum. Tapi agama juga jangan ditinggal karena dasar hidup paling fundamental agama. Maka jalannya berarti apa? Ya digabung dua-duanya. Tidak boleh orang sama sekali tidak mengerti ilmu agama atau sama sekali anti pengetahuan umum. Kalau kita tidak menguasai yang umum-umum, kita akan dijajah di situ. Jadi kalau kita tidak menguasai ilmunya, seperti saya bilang tadi, kita akan dijajah oleh yang menguasai ilmunya. Kalau kita ketinggalan agama, ya kita kehilangan hal yang fundamental. Kita kehilangan identitas paling asasi dalam kehidupan beragama kita. Maka dua-duanya harus ada. Itulah maka cita-citanya Kiai Dahlan itu pendidikan yang integral. Pendidikan yang antara umum dan agama nyambung. Oke. Gimana dengan pendidikan untuk perempuan? Yaitu ada cerita yang terkenal sekali. Bagaimana dialognya Kiai Dahlan dengan seorang santri putri, anak-anak muda perempuan Muhammadiyah. Jadi cara beliau memprovokasi teman-teman perempuan muda ini biar mau sekolah yang tinggi. Kalau ini hubungannya dengan jadi dokter, apakah kamu tidak malu, katanya Kiai Dahlan, kalau auratmu dilihat laki-laki? Nah, anak-anak perempuan ya mesti aja malu. Kalau engkau malu, mengapa jika engkau sakit lalu pergi ke dokter laki-laki? Apalagi ketika hendak melahirkan anak. Wah, bahaya itu. Kalau dokter laki-laki melihat kamu kan malu. Nah, jika engkau benar-benar malu, hendaknya engkau terus belajar dan jadilah dokter sehingga ada dokter perempuan untuk kaum perempuan. Nah, ini kan retorika yang bagus untuk mendorong teman-teman perempuan sekolahlah yang tinggi. Biar tidak tergantung sama laki-laki. Kalau ini kan hubungannya sama dokter ya. Sebenarnya di semua bidang jangan tergantung, mandirilah. Karena tergantung itu ya tidak sehat secara tauhid. Satu-satunya yang boleh kita tergantung kan hanya Allah. Jadi perempuan juga jangan tergantung sama laki-laki, laki-laki juga jangan tergantung sama perempuan. Masing-masing harus mandiri, satu-satunya tempat bergantung Allahus Somad, hanya Allah. Katanya kan tadi sudah hafal surat Al-Ikhlas. Kenapa kok tidak jalan? Walau dimarahi sama Kiai Dahlan nanti. Katanya hafal, tapi nggak dijalankan. Menjalankan surat Al-Ikhlas itu ya, hidup itu hanya innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita tidak tergantung pada apapun, pada siapapun, hanya Allah dan menuju Allah. Termasuk yang dilakukan oleh Kiai Dahlan ini untuk biar teman-teman yang perempuan, karena dalam situasi zaman itu perempuan kan rasanya tergantung sekali sama yang laki-laki. Maka
harus mulai diawali dari pendidikannya. Terus, nah ini yang menarik. Kiai Dahlan termasuk tokoh yang menganjurkan pendayagunaan akal. Termasuk beliau menganjurkan, para intelektual muslim harus belajar ilmu mantek, logika. Jadi, kenapa? Kita memahami alam semesta ini, kalau logikanya tidak jalan, nanti jangan-jangan belajar fisika, matematika cuma dihafalkan. Gunanya logika apa? Mengelola teori-teori, bagaimana menerapkannya, bagaimana memahaminya secara pas, kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antara kelemahan umat Islam, katanya Kiai Dahlan, adalah jarang mendayagunakan akal. Padahal akal itu sumbernya ilmu. Tidak ada gunanya mendorong orang belajar menguasai ilmu, tapi akalnya tidak dipakai. Jadi kuncinya manusia justru ada pada akal budinya. Maka katanya Kiai Dahlan harus belajar. Termasuk belajar filsafat, ini kan belajar mendayagunakan akal. Karena itu fasilitas yang paling utama yang diberikan oleh Allah pada manusia. Jadi ilmu butuh akal. Kalau sudah dapat ilmu harus diamalkan. Cuma amal ini tidak ada harganya kalau tidak ada ikhlas di dalamnya. Urut-urutannya sejak tadi kan begitu. Oke, terus kata Kiai Dahlan, pengajaran yang berguna dalam mengisi akal itulah yang lebih dibutuhkan oleh manusia daripada makanan yang mengisi perutnya. Dan mencari harta benda dunia itu tidak lebih payah dari mencari pengetahuan yang berguna dalam memperbaiki perbuatan dan kelakuan. Jadi akal yang berfungsi itu lebih penting dari makanan untuk mengisi perut. Kalau hanya makanan untuk mengisi perut, pada saatnya bisa habis kalau akalnya macet. Tapi kalau akal jalan, meskipun makanannya tidak banyak, dia bisa diatur, bikin strategi gimana caranya dapat makanan lagi. Maka makanan untuk mengisi perut itu levelnya di bawah pengetahuan untuk mengisi akal. Jadi makanya kan banyak asumsi-asumsi, teori-teori materialistik. Kalau orang itu perutnya tidak kenyang, bisa gawat, bisa akalnya tidak jalan. Kalau versi ini harus dibalik. Gitu loh. Akal yang nyetir perut, jangan perut yang nyetir akal. Ya. Perut yang nyetir akal itu kalau sudah lapar, kalau sudah perutnya kosong, wis apa aja kelihatan kayak makanan, wis serakai luar biasa. Nah, itu berarti perutnya nyetir akal. Demi bisa makan yang tidak masuk akal, yang jelek-jelek diterjang. Nah, itu berarti perutnya nyetir akal. Harus dibalik, akalnya yang nyetir perut. Jadi hidup secara cerdas. Terus, dengan asumsi-asumsi yang disebutkan di atas, maka versinya Kiai Dahlan, pendidikan itu harus mencakup 3 wilayah. Yang pertama, pendidikan moral. Yang kedua, pendidikan individu. Yang ketiga, pendidikan kemasyarakatan. Pendidikan moral itu akhlak.
Jadi umat harus kuat di akhlak dengan dasar pasti Al-Quran dan Sunnah. Ini yang tadi kita sebut sebagai pelajaran untuk mencetak orang yang soleh. Materinya moral, akhlak. Yang kedua baru pendidikan individu. Ini baru yang kita sebut profesionalitas. Yang belajar fisika ya profesional di fisika. Yang belajar pertanian profesional di pertanian. Yang belajar perikanan profesional di perikanan. Ini namanya pendidikan untuk individu. Yang ketiga, jangan lupa pendidikan kemasyarakatan. Jadi pendidikan kemasyarakatan itu yang pertama maksudnya apa? Bagaimana efeknya ilmu terhadap dunia sekeliling kita. Bagaimana kita membawa ilmu ke tengah masyarakat, meningkatkan kualitas hidupnya masyarakat. Jadi kalian ini yang punya ilmu, punya tanggung jawab di tengah masyarakat. Jadi orang pinter itu harus memberi kontribusi positif pada masyarakat. Nah itu makanya namanya pendidikan kemasyarakatan. Banyak orang pinter misalnya secara individu bagus, tapi pendidikan kemasyarakatannya rendah. Tidak bisa sosialisasi, tidak bisa hidup bersama orang lain. Jangankan memberi manfaat, menenangkan saja tidak bisa. Kehadirannya tiap hari bikin rusuh, orang malah sumpek dengan kehadirannya. Itu berarti dia perlu pendidikan kemasyarakatan. Ilmunya sih tinggi, tapi orang lain susah dengan kehadirannya. Begitu dia muncul, masalah nasional lahir. Misalnya, itu berarti ya pinter sih, cuma ya perlu pendidikan kemasyarakatan. Kadang-kadang kebenaran-kebenaran yang luar biasa, tapi karena wawasan kemasyarakatannya rendah, kebenaran yang dibawa malah kontraproduktif. Melahirkan konflik-konflik, melahirkan masalah-masalah baru. Jadi bukan salah ilmunya, tapi salah penerapannya. Kenapa perlu pendidikan kemasyarakatan? Banyak orang dengan ilmunya malah membingungkan masyarakat. Ya sering saya contohkan kayak kalian habis belajar filsafat, sudah tamat buku-buku filsafat, terus pulang malah bikin orang bingung. Disuruh khotbah Jumat nanti temanya penindasan kaum borjuis pada proletar. Ya puyeng jamaah Jumatnya, wong tema santai-santai aja ngantuk, kamu pakai tema borjuis dan proletar. Itu kamu butuh pemahaman tentang masyarakatmu, sejauh mana levelnya mereka, kemampuan berpikir mereka, dan di situ kamu masuk. Jadi pendidikan itu materinya ya moral, membentuk akhlakmu, kemudian individual, membangun profesionalitasmu, kemudian kemasyarakatan dalam rangka pengabdianmu. Jadi itulah sebenarnya yang harus kita kuasai hari ini. Meskipun ini diteorikan zaman dulu oleh Kiai Dahlan, sampai hari ini masih relevan. Karena situasi kita mungkin tidak berubah-berubah sejak awal abad 19. Sekarang sudah abad 21 tengah-tengah. Oke, terus. Nah, sekarang caranya. Ilmu pendidikan kan ada metode belajarnya. Yang menonjol dari strategi metode pendidikan dari Kiai Dahlan, yang pertama, beliau kalau ngajar selalu kontekstual. Ini diceritakan oleh sahabatnya, murid beliau, Kiai Haji Mas Mansur. Kata Kiai Mansur, Kiai Dahlan itu gemar sekali mengupas tafsir dan pandai pula tentang itu. Kalau menafsirkan sebuah ayat, beliau selidiki lebih dahulu tiap-tiap perkataan dalam ayat itu satu demi satu.
Beliau lihat kekuatan atau perasaan yang terkandung oleh perkataan itu di dalam ayat-ayat yang lain. Barulah beliau sesuaikan dengan keadaan. Hingga keterangan beliau itu hebat dan dalam serta tepat. Jadi di antara strateginya Kiai Dahlan kalau ngajar, selain dia mendalam, dia juga kontekstual. Kontekstual itu setelah menjelaskan detail ilmunya, kemudian dijelaskan juga relevansinya dengan kehidupan hari ini. Jadi hubungannya apa dengan situasi hari ini, itu namanya kontekstual. Misalnya ada cerita yang paling terkenal itu kan tentang surat Al-Ma'un. Nah, itu kan tentang pendusta agama yang tidak menyantuni fakir miskin, menghardi anak yatim, macam-macam. Nah, ini kan terus dicari konteksnya hari ini yang mana. Wal asri kan tadi di antara 17 kelompok ayat kan ada surat Al-Asr itu tentang demi waktu. Celakalah orang-orang, kenapa pakai istilah waktu? Bagaimana konteks hari ini sehubungan dengan waktu dan seterusnya. Jadi ini namanya pendidikan kontekstual. Ya termasuk kalian yang sedang belajar filsafat akan lebih mudah kalau teori-teori filsafat itu kadang-kadang kan kalian mau coba buku filsafat itu puyeng. Vertigomu kumat kalau ketemu filsafat. Nah itu cara agak mudah apa? Cari relevansinya dengan kehidupan. Kira-kira kalau hal semacam ini dalam kehidupan kita sekarang itu yang dibidik hidup kita bagian yang mana? Ketika Nietzsche bilang bahwa mental kita itu mental budak, misalnya, kira-kira dalam kehidupan kita sehari contohnya orang yang mentalnya budak itu seperti apa? Itu kalian akan lebih mudah memahami. Itu cara belajar kontekstual namanya. Dan itu dulu dipraktekkan antara lain oleh Kiai Dahlan. Begitu beliau mengupas satu ayat dengan tafsirnya, terus ditunjukkan ayat ini kalau dalam situasi hari ini relevan dengan fenomena A, B, C. Itu orang lebih mudah menangkapnya. Kalian kalau jadi guru juga antara lain ya harus mampu menjelaskan secara kontekstual. Biar muridmu atau mahasiswamu paham, oh yang dimaksud hubungannya dengan realitas ini.